Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meira. Di sini saya akan melanjutkan membacakan buku The Little Handbook for Big Career, Rahasia Kecil untuk Mewujudkan Karir Impian, karya Rifa Sancati. Kali ini saya akan melanjutkan membacakan bab ke-6 dari buku ini. Bagi kalian yang ingin memberikan saran atau merekomendasikan buku untuk saya baca, kalian bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Bab 7. Promotion, it will make you or break you. Do your best and let your words do the work. Rifa Sancati. Lakukan yang terbaik dan biarkan karyamu melakukan kata-kata. Saat masih baru memulai karir, saya melihat kenaikan jabatan hanya dari sisi positifnya. Punya gaji yang lebih besar, tunjangan jabatan yang juga lebih besar, ditambah titel yang lebih keren untuk ditulis di kartu nama. Saat itu, saya pikir kenaikan jabatan sudah pasti akan membuat hidup seseorang lebih bahagia dibandingkan sebelumnya. Saya sama sekali tidak menyangka bahwa kenyataannya kenaikan jabatan bisa membawa berkah, tetapi juga malah membawa petaka untuk orang yang mendapatkannya. Ternyata kenaikan jabatan itu tidak selamanya indah. Dulu saya punya asisten manajer yang sangat cerdas, tipe karyawan yang bisa bekerja mandiri tanpa banyak arahan dari saya. Dia sangat membantu saya dalam membereskan begitu banyak masalah yang sama-sama kami terima saat baru bergabung dengan perusahaan itu. Tidak butuh waktu lama bagi saya untuk memutuskan bahwa dia adalah karyawan yang tepat untuk mengisi posisi manajer di tim saya. Di awal promosi, dia tampak bahagia dengan jabatan barunya. Namun demikian, semangat kerja dan keceriaan pelan-pelan hilang dari wajahnya. Saya masih berpikir dia akan baik-baik saja. Dia cukup tangguh untuk beradaptasi dengan pekerjaan barunya. Akan tetapi, ternyata bukan itu yang terjadi. Tidak lama kemudian, dia malah memilih untuk mengundurkan diri. Baru saat itulah saya menyadari bahwa sebetulnya dia belum siap menerima jabatan barunya. Dia belum siap menjadi sorotan dari teman-teman yang diam-diam iri dengan jabatan barunya. Dia belum siap dihadapkan pada kewajiban untuk mengambil keputusan yang lebih besar, dan dia belum siap menanggung tuntutan pekerjaan yang lebih tinggi daripada jabatan sebelumnya. Sebetulnya dia bisa melakukan itu semua. Dia hanya belum cukup kuat untuk mengatasi tekanan di level yang lebih tinggi untuknya saat itu. Beberapa tahun kemudian, saya kembali memberikan kenaikan jabatan kepada seseorang yang sejak awal mengakui bahwa dia merasa belum sepenuhnya siap menerima jabatan itu. Belajar dari pengalaman terdahulu, saya bertekad untuk lebih aktif membimbing dia dalam menjalani peran barunya. Ibarat mengajarkan anak bermain sepeda roda dua, saya tidak langsung melepaskan pegangan saya sampai dia siap menjadi pemimpin yang mandiri. Saya pikir sekedar memberikan bimbingan sudah cukup untuk menguatkan mentalnya, tetapi ternyata dia tetap sangat sulit untuk beradaptasi dengan jabatan barunya. Dia masih saja merasa terbebani dengan peran barunya itu. Segala cara sudah saya coba, tetapi dia terus tenggelam dalam tekanan yang sebetulnya hanya ada di dalam kepalanya. Pada akhirnya saya menyadari bahwa promosi memang bukan untuk semua orang. Kesalahan saya saat itu adalah tiap kali tengah mempertimbangkan seseorang untuk kenaikan jabatan, saya cenderung fokus kepada kesiapan teknis daripada kesiapan yang bersifat non-teknis. Padahal sebetulnya melatih kesiapan yang bersifat non-teknis itu justru lebih sulit dan hanya bisa dilakukan oleh orang yang bersangkutan.
Kekuatan mental, optimisme, dan kepercayaan diri hanya bisa datang dari dalam diri mereka sendiri. Apapun yang saya lakukan sebagai atasan tidak akan bisa menolong mereka, kecuali mereka sudah berupaya keras untuk menolong diri sendiri. Problema yang sama tidak pernah saya dapati dari mereka yang sejak awal sudah tampak percaya diri dengan jabatan barunya. Dari situlah saya belajar untuk tidak lagi memberikan kenaikan jabatan kepada karyawan yang tampak belum siap secara mental dan emosional. Saya tidak menyesal pernah memberi kenaikan jabatan kepada mereka yang ternyata belum siap untuk jabatan baru. Bagaimanapun mereka sangat berjasa untuk tim saya saat itu. Saya hanya menyesal mereka harus melewati tekanan emosional sebegitu besarnya. Mereka sampai harus banyak berkorban perasaan untuk bisa menjalani peran baru dengan baik. Jika bisa memutar balik waktu, saya akan memilih untuk membiarkan mereka bertumbuh dengan cara mereka sendiri sebelum memberikan kenaikan jabatan. Saya akan berikan rencana pengembangan karir yang dapat membantu mereka untuk mendapatkan promosi. Meminta mereka menyiapkan mental sebelum mendapatkan promosi ternyata jauh lebih efektif daripada meminta mereka melakukan hal yang sama setelah jabatan baru sudah berada di tangan mereka. Jika sebelumnya saya berhadapan dengan karyawan yang sudah pantas tetapi belum siap untuk menerima kenaikan jabatan, pada kemudian hari saya juga pernah menemui karyawan yang belum pantas tetapi sudah menuntut kenaikan jabatan. Mereka masih sering melakukan kesalahan dalam pekerjaan. Mereka yang sekarang masih hanya berkutat pada pekerjaan sehari-hari tanpa pernah menciptakan inovasi. Dan dari segi perilaku juga masih belum cukup dewasa bahkan untuk jabatan mereka saat ini. Bagaimana seseorang atasan dapat mempercayakan jabatan yang lebih sulit jika mereka belum mampu mencetak prestasi di jabatan saat ini? Banyak orang menginginkan jabatan lebih tinggi, tetapi tidak berusaha memantaskan diri untuk mendapatkannya. Kalaupun orang seperti mereka, entah bagaimana berhasil mendapatkan jabatan baru yang mereka idam-idamkan. Pada umumnya, mereka hanya akan menjadi pekerja yang mau menerima jabatan dan gaji barunya, tetapi tidak mau menerima tanggung jawab barunya. Sudah jadi bos tetapi tidak mau mengambil keputusan sulit, lempar sana-sini sampai ada orang lain yang mengambil keputusan. Tidak ikut ambil keputusan, tetapi nanti akan ikut-ikutan memberi kritik kepada si pengambil keputusan. Sudah jadi bos tetapi tidak mau mengerjakan tugas yang terlalu sulit sehingga ujung-ujungnya hanya bisa survive dengan membonceng kecerdasan anak buah untuk kemudian mengambil kredit milik timnya itu. Sudah jadi bos, tetapi tidak mau pusing-pusing memikirkan perkembangan karir dan kesejahteraan timnya. Yang dipikirkan hanya gaji dan masa depan karirnya sendiri. Mereka hanya akan jadi bos, bukan jadi pemimpin dalam artian yang sebenarnya. Mereka seolah-olah lupa bahwa di balik gaji besar ada tanggung jawab yang juga tidak kalah besarnya. Tipikal manajer yang sering menyalahkan manajemen perusahaan, padahal mereka juga bagian dari manajemen perusahaan. Mereka tidak siap menerima kenaikan jabatan. Mereka hanya ingin mendapatkan prestis dan tambahan remunerasinya saja. Memantaskan diri untuk mendapatkan promosi. Tidak ada yang salah dari keinginan mendapatkan promosi. Yang penting, persiapkan diri agar pantas untuk menerima promosi tersebut. Harus mulai dari mana? Yang pertama, kerjakan tugas Anda saat ini dengan sebaik-baiknya. Jika Anda masih sering telat mengumpulkan tugas atau masih banyak melakukan kesalahan yang harus dikoreksi oleh atasan, Anda belum siap untuk mendapatkan promosi jika tugas yang sekarang saja tidak Anda selesaikan dengan baik. Wajar jika atasan tidak yakin Anda akan mampu mengerjakan tugas yang lebih sulit. 2.
Setelah mahir mengerjakan tugas sehari-hari, mulailah berinovasi. Berikan nilai tambah untuk perusahaan. Jika Anda bingung harus mulai dari mana, Anda bisa mulai dari membereskan pekerjaan yang sudah lama menjadi momok untuk perusahaan. Mampu melakukan hal ini akan menunjukkan kesiapan Anda untuk tanggung jawab yang lebih besar. 3. Belajar menjadi pemimpin untuk orang lain. Orang yang terlihat mampu mengarahkan rekan kerjanya termasuk rekan kerja dari divisi yang berbeda, untuk bersama-sama menyelesaikan sebuah tugas, biasanya adalah orang yang dinilai unggul dalam hal kepemimpinan. Itulah sebabnya mereka yang masih sulit berkomunikasi dengan orang lain atau masih mengalami kendala dalam team working biasanya tidak diprioritaskan untuk mendapat promosi dari atasannya. 4. Memaksimalkan kelebihan dan meminimalkan kekurangan. Siap untuk promosi bukan berarti harus bisa jadi sempurna. Jika kesempurnaan adalah syarat untuk mendapatkan promosi, tidak akan ada satu orang pun yang pernah mendapatkannya. Anda tidak dituntut untuk sempurna, tetapi Anda harus mampu mengendalikan diri sendiri. Jangan sampai kekurangan dalam diri Anda menutupi kontribusi Anda pada perusahaan. 5. Belajar untuk menjadi pemberani. Berani memberikan pendapat, menyampaikan kritik, dan berani memperjuangkan hal-hal yang benar. Jika untuk bicara dengan manajer dari divisi lain saja, Anda masih selalu minta bantuan atasan. Wajar jika beliau meragukan kemampuan Anda untuk duduk di level yang lebih tinggi. 6. Jadilah bermanfaat bagi tim dan perusahaan. Ingatlah bahwa pada akhirnya, bisnis is business. Anda memang digaji untuk memberikan timbal balik kepada perusahaan. Wajar jika promosi cenderung diberikan kepada mereka yang dapat memberikan manfaat melebihi karyawan lain. Dan 7. Jangan tersandung hal-hal sepele, terutama untuk hal-hal yang berkaitan dengan integritas. Contohnya, sering tidak menepati janji, gemar membocorkan rahasia orang lain, atau bisa juga gemar membicarakan orang lain di lingkungan kerja. Jika Anda tidak bisa dipercaya untuk masalah sepele, wajar jika Anda tidak dipercaya untuk mengemban tanggung jawab dan amanah yang lebih besar. Jika Anda berhasil melakukan 7 hal di atas secara terus-menerus, pelan-pelan Anda mulai membentuk diri Anda untuk menjadi the contender alias orang yang pantas untuk diperhitungkan. Bagaimana jika Anda sudah melakukan berbagai upaya yang saya sebutkan, tetapi tetap tidak mendapatkan kenaikan jabatan? Anda sudah merasa bekerja maksimal, tetapi setiap kali ada posisi kosong, atasan malah memilih rekan kerja lain atau malah merekrut orang baru dari luar. Saran saya tetap sama, tanyakan langsung pada atasan. Bisa jadi apa yang Anda anggap sudah maksimal masih dianggap kurang oleh atasan. Selalu ada kemungkinan bahwa sebenarnya Anda memang belum siap untuk mendapatkan promosi. Saya cukup sering menjumpai karyawan yang merasa sudah pantas mendapatkan promosi hanya karena faktor egonya, atau bisa juga karena dia merasa sudah cukup senior di perusahaan tempat dia bekerja. Padahal promosi bukan soal siapa yang bekerja paling lama, melainkan siapa yang berkontribusi paling besar. Soal kontribusi itu pun tidak bisa kita lihat hanya menggunakan sudut pandang pribadi kita. Belum tentu apa yang kita anggap baik dianggap baik juga oleh atasan. Itulah sebabnya tidak ada cara lain untuk memastikannya selain bertanya langsung kepada atasan. Saya selalu menasehati manajer-manajer saya agar terbiasa memberikan kritik dan saran yang terbuka kepada tim mereka masing-masing. Selain untuk perbaikan kinerja tim, pemberian kritik dan saran ini juga dibutuhkan untuk mencegah munculnya pertikaian terkait promosi. Karyawan yang masih underperformance bisa saja merasa sudah cukup baik hasil kerjanya karena tidak pernah mendapatkan teguran dari atasannya. Mereka jadi merasa sudah sempurna saat sebetulnya masih banyak kekurangan yang harus mereka perbaiki. Kejadian ini cukup sering terjadi, salah satunya karena budaya sungkan yang sangat kuat mengakar di Indonesia.
Sebaiknya, memang atasan yang lebih aktif memberikan masukan untuk kemajuan timnya. Tetapi jika kebetulan Anda memiliki atasan yang pasif, tidak ada salahnya Anda membuka pembicaraan terlebih dahulu. Anda bisa tanyakan kepada atasan poin-poin apa saja yang masih harus Anda perbaiki. Jika dia bilang kinerja Anda sudah sangat baik tetapi promosi tetap tidak diberikan untuk Anda pun, Anda punya hak untuk kembali mempertanyakan hal tersebut. Tanyakan baik-baik kompetensi apa yang belum Anda miliki untuk mendapatkan promosi itu. Jika ternyata atasan tidak mampu memberikan penjelasan, pada tahap ini Anda patut curiga ada faktor X yang menghalangi jalan karir Anda. Meski tidak bisa dibenarkan, faktor X seperti masalah diskriminasi SARA dan gender masih saja terjadi di dunia kerja. Apapun bisa terjadi. Tetapi apapun itu tetap bukan alasan untuk bekerja asal-asalan. Tetap berusaha untuk melakukan yang terbaik, bukan demi perusahaan, melainkan demi pengembangan diri Anda sendiri. Promosi tidak harus datang dari perusahaan Anda saat ini sehingga bekerja maksimal tidak akan pernah mendatangkan kerugian untuk Anda. Asah diri Anda supaya mampu mendapatkan jabatan baru itu di perusahaan berikutnya. Gagal mendapatkan promosi memang menyebalkan, tetapi bukan berarti Anda boleh gegabah resign hanya karena sakit hati. Resign tanpa pekerjaan pengganti yang lebih baik hanya akan merugikan karir Anda sendiri. Misalnya Anda ingin resign karena tidak mendapatkan kenaikan jabatan dari level supervisor ke manajer, tetapi Anda malah buru-buru pindah ke perusahaan lain dengan jabatan kembali ke level staff. Resikonya bukan soal gaji yang lebih rendah, tetapi lebih kepada pengembangan karir Anda. Kembali ke level staff kemungkinan besar akan membuat Anda mengerjakan lebih banyak pekerjaan clerical seperti saat Anda masih berada di level itu. Akibatnya, Anda malah akan semakin jauh dari jabatan manajer yang Anda inginkan. Pastikan apapun yang terjadi, dengan atau tanpa promosi, Anda tetap bertumbuh menjadi lebih baik daripada diri Anda kemarin. Ambil satu langkah ke depan, bukan malah mundur ke belakang. Jadilah si kuda hitam. Saya pernah mempunyai beberapa bawahan langsung yang semuanya mempunyai prestasi luar biasa. Senang sekali rasanya saat ada rekan kerja yang mengatakan betapa mereka sangat terkesan dengan performa tim saya itu. Kemudian suatu hari saya menambah satu lagi posisi manajer langsung di bawah kepemimpinan saya. Ada posisi baru yang sebelumnya tidak pernah ada. Saat itu saya merekrut karyawan yang juga sudah menjabat sebagai manajer di perusahaan sebelumnya. Terbiasa memiliki tim yang berprestasi menyebabkan saya mudah kecewa dengan hasil kerja manajer baru ini. Selama masa percobaannya, dia sering mendapatkan banyak koreksi dari saya saat semua persnya cenderung mampu bekerja secara mandiri. Saat itu saya mengalami dilema yang cukup besar apakah saya akan memberikan status karyawan permanen kepada manajer saya yang satu itu. Akhirnya saya tetap meloloskannya dari masa percobaan dengan pertimbangan dia cenderung bisa menerima saran yang saya berikan dengan sangat baik. Memang belum setara dengan persnya, tetapi sudah ada kemajuan yang signifikan. Bulan demi bulan berlalu dan manajer baru itu mulai memberikan kontribusi yang sangat berarti untuk perusahaan. Dia bukan tipe pekerja yang gemar mencari alasan atas kesalahan yang dia perbuat. Dia mampu mengatasi saran dan kritik yang paling pedas sekalipun. Dia mampu bertahan, mengatasi tekanan, dan yang tidak kalah penting, dia mampu menjalin hubungan baik dengan orang lain. 1 tahun berlalu, dan secara mengejutkan, manajer baru ini mendapat nilai performa lebih tinggi daripada bawahan langsung saya yang lainnya. Bukan karena manajer lainnya tidak cukup baik, melainkan murni karena prestasi dia yang melebihi kontribusi persnya. Dia bukan manajer terbaik dari segi teknis saat masih baru bergabung, tetapi dia mampu mengasah diri sendiri hingga akhirnya berhasil menjadi kuda hitam. Tidak heran jika beberapa tahun kemudian dia juga
Manajer pertama di antara persnya yang lebih terdahulu mendapatkan jabatan senior manager. Saya meyakini tiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan promosi. Yang membedakan adalah apakah orang tersebut memanfaatkan kesempatan itu dengan baik. Anda tidak harus menjadi karyawan yang paling pintar. Anda hanya perlu menjadi karyawan yang mampu memberikan kontribusi melebihi rekan kerja Anda. Do your best and let your words do the work. Life after promotion. Perubahan yang selalu pertama kali saya rasakan setelah mendapatkan promosi adalah keharusan untuk mengambil keputusan yang lebih besar daripada sebelumnya. Makin tinggi jabatan baru saya, makin besar pula keputusan yang harus saya ambil. Saat masih bekerja sebagai staf, saya bisa kapan saja bertanya kepada senior in charge yang bertugas sebagai pengambil keputusan untuk timnya. Saya mulai belajar mengambil keputusan saat saya sendiri sudah menjadi senior in charge. Awalnya hanya keputusan-keputusan kecil karena masih ada manajer untuk pertanyaan yang lebih sulit. Keadaan berubah drastis saat saya duduk di kursi manajer. Banyak orang, baik dari divisi saya maupun dari divisi lain, yang datang untuk meminta keputusan. Bahkan ada kalanya atasan meminta saya saja yang mengambil keputusan yang sebetulnya relatif sulit. Selain lebih sulit, harga dari keputusan yang harus saya ambil itu juga semakin lama semakin mahal. Setelah saya duduk di level 5 presiden ke atas misalnya, satu keputusan yang salah besar dapat membuat perusahaan rugi hingga ratusan miliar rupiah. Perubahan juga yang selalu saya rasakan setelah mendapatkan promosi adalah dalam hal kemandirian dan kepemimpinan. Saya harus lebih mampu mengambil keputusan sendiri, harus mampu menyelesaikan konflik sendiri, dan harus mampu menyelesaikan tugas-tugas tertentu tanpa banyak arahan dari atasan. Saya tidak hanya harus lebih mandiri dalam mengurus diri sendiri, tetapi juga lebih mandiri dalam mengelola tim yang saya pimpin. Saya harus belajar mendelegasikan, mengarahkan, dan memonitor pekerjaan mereka. Saya juga harus menyisihkan waktu untuk mengembangkan karir semua orang di dalam tim saya. Lagi-lagi, semakin tinggi jabatan saya, semakin sedikit pula campur tangan atasan dalam hal mengelola tim. Kemudian perubahan terakhir yang menurut saya paling terasa menyulitkan dari kenaikan jabatan adalah ketika saya harus semakin sering berurusan dengan orang lain. Saya juga mulai jadi sorotan sehingga salah sedikit saja saya akan jadi bahan omongan. Saya sering merasa hal paling sulit dari kenaikan jabatan lebih kepada hal-hal yang sifatnya non-teknis seperti itu. Pekerjaan saya secara teknis tidak tiba-tiba berubah menjadi jauh lebih sulit setelah mendapatkan kenaikan jabatan, tetapi tingkat kesulitan untuk berurusan dengan orang lain selalu dengan cepat terasa perbedaannya. Hal ini pula yang saya lihat seringkali membuat manajer baru kalang kabut. Mereka baru menyadari bahwa mengatur banyak orang tidak semudah yang mereka kira. Adik sepupu saya pernah cerita betapa sekarang dia merasa capek setelah mulai memikul tanggung jawab untuk memimpin sebuah tim. Dia bilang capek mengurus orang-orang yang ada di timnya itu. Saya sangat mengenal sepupu saya yang satu ini. Dia tipikal orang yang enggak enakan. Saya bilang ke dia, banyak new managers yang merasa harus bisa membuktikan mereka pantas jadi manajer dengan cara berusaha menyenangkan semua orang. Itu yang kemudian membuat mereka malah jadi stres dengan jabatan baru mereka. Saya juga menambahkan, you are not hired be a cool boss. You are hired to be a good leader. And sometimes being a good leader doesn't make you look cool. Saat tim kamu salah, kamu harus tegur. Jika resikonya kamu enggak diajak makan siang bareng lagi pun enggak apa-apa. Kita toh digaji untuk bekerja, bukan untuk cari teman. Dapat teman di kantor itu bonus, bukan tujuan utama. Semua manajer
baru harus bisa menerima kenyataan bahwa semakin tinggi jabatan, semakin banyak konflik yang harus dihadapi. Sebaik apapun keputusan yang kita ambil, akan selalu ada orang yang tidak menyukainya. Semakin cepat kita bisa menerima kenyataan itu, semakin cepat pula kita belajar menjadi pemimpin yang lebih efektif. Kehidupan setelah promosi memang tidak sama dengan kehidupan kita sebelumnya. Ibarat main games, semakin tinggi levelnya, semakin tinggi tingkat kesulitannya. Ada yang bisa selamat dan terus naik ke level selanjutnya, tetapi ada juga yang malah gugur atau selamanya berada di level yang itu-itu saja. Keputusan akan kembali lagi kepada pertanyaan yang satu ini. Setinggi apakah cita-cita yang ingin Anda raih? Success is a lonely road. It's that true? Salah satu mantan atasan saya pernah bilang bahwa orang sukses itu akan merasa kesepian. Beliau meyakini bahwa makin tinggi jabatan akan makin banyak yang membenci. Ada yang benci karena iri, ada pula yang benci karena benturan kepentingan. Tapi benarkah kita sampai harus merasa kesepian? Berkaca dari pengalaman pribadi, memang benar bahwa sikap orang lain bisa berubah drastis setelah saya mendapatkan kenaikan jabatan. Ada yang tadinya teman, berubah jadi lawan. Ada yang tadinya teman ngobrol, berubah jadi teman yang suka menjadikan saya bahan obrolan. Ada pula yang tiba-tiba senang mengkritik apapun yang saya lakukan dalam peran baru saya itu. Awalnya hal seperti itu terasa sangat menyakitkan buat saya, sampai akhirnya saya mulai terbiasa dan bisa menerimanya sebagai the new normal. Balik lagi ke prinsip bahwa saya digaji untuk bekerja dan bukan untuk cari teman. Jumlah orang yang tetap berada di sisi saya memang benar terus berkurang, tetapi saya tidak pernah sampai harus merasa kesepian. Jika mendapat teman di lingkungan kerja itu hanyalah bonus, saya sudah mendapat banyak sekali bonus dalam perjalanan karir saya, dimanapun saya bekerja. Saya selalu mendapat minimal satu sahabat yang terus menemani saya dalam suka dan duka. Belum lagi tim terakhir saya di Lazada dan GoPay Group, mereka semua betul-betul tim impian buat saya. Mereka tidak hanya selalu mendukung saya sebagai tim leader, tetapi juga dengan tulus peduli akan kebahagiaan dan kesehatan saya. Pada akhirnya, saya belajar bahwa yang lebih penting adalah kualitasnya, bukan kuantitasnya. Jadilah pemimpin yang berkualitas, guna menarik rekan kerja sekaligus teman yang juga berkualitas. Rekan kerja yang berkualitas tidak akan iri melihat pencapaian kita, dan mereka juga tidak akan langsung mengakhiri pertemanan hanya karena kita tidak selalu sependapat dengan mereka dalam urusan pekerjaan. Saat terjadi konflik di mana Anda harus memilih antara pekerjaan atau teman di kantor, Anda harus memilih pekerjaan. Meski hal itu beresiko membuat Anda kehilangan teman. Jika dia teman sekaligus rekan kerja yang baik untuk Anda, dia tidak akan melakukan kesalahan yang membuat Anda sampai harus memilih antara pekerjaan dan pertemanan. Dia akan mampu bersikap dewasa untuk memisahkan urusan pribadi dengan urusan pekerjaan. A good friend knows that whatever happens in the office, stay in the office. Bolehkah kita menolak promosi yang diberikan oleh atasan? Saya pribadi tidak pernah menolak promosi. Jika atasan mempercayai kemampuan saya, kenapa saya tidak percaya pada kemampuan saya sendiri? Saya tidak pernah menolak promosi dan tidak pernah menyesalinya. Meskipun berat, capek fisik, mental, dan emosional, saya tetap tidak pernah menyesalinya. Berkat semua promosi itu, begitu banyak impian saya ikut terwujud menjadi kenyataan. Keluarga saya juga kini bisa menikmati taraf hidup yang lebih baik. Jadi, buat apa disesali? Penting untuk menerima sebuah promosi dengan pemikiran yang positif. Harus yakin pada diri sendiri, harus bisa menguatkan diri, dan juga harus bisa mengandalkan diri sendiri. Ingat dua manajer yang saya ceritakan di awal bab ini. Mereka tidak akan sampai sebegitu terpuruknya kalau saja mereka mempunyai kepercayaan diri yang memadai.
Meskipun saya tidak pernah menolak promosi, saya pribadi tidak pernah sakit hati saat ada tim saya yang menolak untuk diberikan promosi. Beberapa waktu yang lalu, pernah ada bawahan, langsung saya yang melakukannya. Awalnya saya berikan dia waktu untuk berpikir dan yang tidak saya duga, dia memutuskan untuk menolak dengan alasan dia merasa masih punya banyak homework yang harus dia kerjakan di jabatan yang sekarang. Dia lebih memilih untuk fokus membereskan departemennya terlebih dahulu sebelum memikirkan soal promosi. Meski kecewa, saya tetap menghormati keputusan yang dia berikan. Namun demikian, menolak promosi tetap bisa menjadi sesuatu yang sensitif untuk atasan lain di luar sana. Jika Anda ingin melakukannya, pastikan dua hal berikut ini. Satu, Anda menjelaskan dengan baik alasannya kepada atasan. Dan dua, jangan sampai promosi yang Anda tolak itu menjadi momok atau penyesalan untuk Anda di masa yang akan datang. Lalu, bagaimana jika Anda ingin menolak promosi karena merasa gaji baru yang diberikan tidak setimpal dengan tambahan tanggung jawabnya? Saya pernah satu kali mengalaminya. Awalnya saya mempertanyakan gaji baru itu kepada atasan. Promosi itu termasuk promosi besar, tetapi kenaikan gajinya tidak jauh berbeda dengan kenaikan gaji normal. Atasan saya lalu menjawab, kenaikan gaji saya kecil karena gaji saya sebelumnya sudah relatif besar. Saya bisa saja menolak promosi tersebut karena saya tahu jabatan baru itu akan membuat saya harus menanggung resiko yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Tetapi saya lebih memilih untuk melihat manfaat jangka panjang bagi karir saya ke depannya. Jabatan baru itu akan menaikkan eksposur saya sehingga saya bisa memiliki lebih banyak peluang untuk mengerjakan tugas yang lebih strategis. Selain itu, saya juga akan memperoleh lebih banyak kesempatan untuk kerja bersisian dengan top manajemen di kantor. Saya meyakini jabatan baru itu akan memberi saya kesempatan untuk belajar yang tidak bernilai harganya. Tidak lama setelah saya menerima jabatan baru itu, tawaran pekerjaan untuk level yang sama mulai sering berdatangan dengan sendirinya. Levelnya sama, tetapi gaji yang ditawarkan jauh lebih besar karena saya dianggap sudah memiliki pengalaman dalam posisi yang sama. Dengan kata lain, promosi saya di kantor lama memberikan saya bargaining power yang lebih tinggi di perusahaan selanjutnya. Kejadian ini merupakan salah satu bukti bahwa memang benar karir adalah investasi jangka panjang. Belum tentu terasa hasilnya saat ini, tetapi bisa mendatangkan manfaat yang sangat besar pada masa yang akan datang. Berapa lama waktu yang ideal untuk mendapat promosi? Jawabannya tergantung. Pertama, tergantung dinamika perusahaan tempat Anda bekerja. Jika Anda bekerja di perusahaan yang masih berkembang pesat, promosi setahun sekali selama 2 sampai 3 tahun berturut-turut bukanlah hal yang mustahil. Namun jika Anda bekerja di perusahaan yang sudah lebih matang, bisa promosi dalam 5 tahun saja sudah termasuk cepat. Kedua, tergantung level Anda saat ini. Semakin tinggi levelnya, semakin jauh jarak promosi Anda selanjutnya. Misalnya interval promosi dari junior staff ke senior staff bisa jadi hanya 1 sampai 2 tahun, sedangkan interval antara supervisor ke manajer bisa mencapai 3 sampai 5 tahun. Interval ini akan menjadi sangat panjang saat Anda duduk di level direksi. Di level setinggi itu, satu-satunya harapan Anda bisa naik ke level direktur utama atau CEO hanya jika atasan Anda sudah meninggalkan perusahaan tersebut. Tak ada jawaban mutlak soal interval yang ideal, tetapi Anda seharusnya bisa mengukur interval ideal untuk diri Anda sendiri, mulai dari pertama, seberapa tinggi target karir Anda dan seberapa cepat Anda ingin mendapatkannya. Kedua, berapa lama penghasilan Anda saat ini dapat mencukupi kebutuhan hidup Anda dan keluarga.
Jangan lupa pertimbangkan biaya pendidikan anak-anak yang semakin lama akan semakin mahal. Dan ketiga, berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk memantaskan diri dalam mendapatkan promosi Anda yang selanjutnya. Mulai dari 3 pertanyaan di atas, baru kemudian Anda bisa menyusun rencana masa depan, termasuk rencana soal seberapa lama Anda dapat bekerja di perusahaan Anda sekarang. Meskipun uang bukan segala-galanya, uang tetap diperlukan untuk membiayai segala kebutuhan hidup Anda, mulai dari kebutuhan pangan, sarana kesehatan yang layak, sampai fasilitas pendidikan untuk anak-anak Anda. Itulah sebabnya menurut saya tidak selamanya kenaikan gaji sesuai tingkat inflasi 3-5% itu cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Kenyataannya, dengan mulai berkeluarga, kenaikan pengeluaran akan melebihi 3-5% tiap tahun. Saran saya pastikan setidaknya 3 tahun sekali Anda harus bisa mendapatkan kenaikan penghasilan yang jumlahnya melebihi inflasi. Pada akhirnya, bagi saya, naik jabatan itu rasanya seperti saat baru mulai berolahraga. Badan rasanya pegal semua, kepala pusing, perut mual, ada juga yang sampai muntah setelah berolahraga. Namun demikian, lama-kelamaan, kualitas hidup malah jadi lebih baik, fisik lebih kuat, tidur juga lebih nyenyak. Mirip seperti yang saya rasakan setiap kali baru mendapatkan promosi di kantor. Awalnya terasa stres, capek mental, dan emosional. Waktu baru jadi manajer, saya pernah tiba-tiba menangis sendirian di kantor yang sudah sepi. Pernah juga sampai sakit-sakitan dan depresi ringan. Makin tinggi jabatan baru saya, semakin berat pula proses adaptasinya. Akan tetapi setelah saya berhasil melawan dan melewati semua itu dengan baik, kualitas saya sebagai pekerja juga ikut membaik. Makin lama mental saya makin kuat, makin berani mengambil keputusan besar, makin berani pula menghadapi orang-orang sulit yang selalu saja saya temui dimanapun saya bekerja. Masalah tidak akan pernah hilang, tetapi setidaknya saya mulai mampu mengatasinya. Seperti yang saya tulis sebelumnya, jika Anda ingin naik tinggi ke atas, kuncinya harus tahan banting. Jangan capek sedikit langsung berhenti. Boleh istirahat dan tarik napas sejenak, tetapi jangan langsung menyerah. Ibarat mendaki gunung, rasa capek Anda akan terbayar begitu tiba di puncaknya. Pemandangan indah itu tidak akan pernah Anda lihat jika Anda memutuskan untuk berhenti di tengah jalan. Tidak apa berjalan pelan-pelan, lebih baik pelan tetapi terus berkelanjutan daripada jalan cepat tetapi berhenti di tengah jalan.